Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah sidang jamaah zuhur Masjid Az-Zawiyah di Ancikala yang kami muliakan. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan membacakan beberapa hal tentang godaan atau rayuan iblis terhadap manusia ini di dalam sebuah kitab dikarang oleh Dr. Abdul Ma'im Hawas bin Muhammad Al-Hawas dalam judul Adawatul Syaitan lil Insan wa Ilajuha fi Daw'il Quran Al-Karim. Adawatul Syaitan lil Insan wa Ilajuha fi Daw'il Quran Al-Karim. Permusuhan syaitan terhadap manusia dan cara menanggulanginya di dalam perspektif Al-Quran Al-Karim. Allah yang mulia, tentu Allah telah memperingatkan kita dalam Quran banyak tempat bahawa syaitan adalah musuh daripada manusia ini, terutama musuh orang-orang beriman dan muslim. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang sangat nyata bagi kamu. Kamu memang tidak bisa melihat, tetapi rayuan godaan syaitan jelas-jelas menghambat manusia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang dengan segenap cara yang ditempuh oleh syaitan untuk memporak-porandakan iman manusia ini. Ada saja caranya, dan mereka belum berhenti kecuali mereka sanggup menundukkan mangsanya itu untuk berteman dengan mereka, sehingga mereka dapat memperbanyak teman di hari akhirat kelak dalam neraka. Dan itulah memang perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mulia, ada beberapa langkah syaitan yang ingin dilaksanakan, dilancarkan terhadap kita orang mukmin. Yang pertama adalah inna awwala ma yahrusu alaihi syaitanu fi da'watihi wa ghawayatihi li bani adam ay yad'uhum lil khuruji min dinillahi al-islam wa nuril iman ila zulmati syirki wal kufri billahi ta'ala. Ini yang pertama. Pertama-tama adalah yang ingin syaitan kepada kita adalah untuk mendakwahkan, untuk mengajak, untuk merayu, untuk menipu Bani Adam, ayyad'uhum lil khuruji min dinillahi, untuk mendakwahkan mereka, mengajak mereka lil khuruji min dinil Islam wa nuril iman ila zulmatis syirki wal kufri billah. Ini yang pertama. Pertama adalah mengajak kita untuk keluar dari agama Allah, agama Islam dan iman, kepada kegelapan syirik dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengeluarkan kita dari iman untuk menuju kepada kekafiran dan kemusyrikan. Kata beliau, kata pengarang, fahadha huwa hadaful asas
wa maqsadul awwal. Inilah sebenarnya tujuan yang paling asasi, yang paling mendasar, dan maksudnya yang pertama ini adalah mengeluarkan manusia dari keimanan. Yas'a bi kulli wasailihi wa asalibihi. Mereka berusaha dengan segala daya dan cara dan gaya supaya masuk ke dalam manusia. Iz la zamba a'zama minal kufri billahi ta'ala. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut iblis, menurut syaitan adalah yang pertama-tama dicabut dari dalam kalbu hati manusia ini adalah iman. Fa in kafara al-'abdu bi rabbih, seandainya hamba Allah telah kufur kepada Tuhannya, hana alaihi kullu munkarin wa radhilatin, dia akan mudah melaksanakan segala kemungkaran dan perbuatan-perbuatan hina karena imannya tidak ada lagi. Maka ada hadis mengatakan bahwa orang tidak akan berzina kalau dia dalam keadaan mukmin. Orang tidak akan mencuri kalau dia dalam keadaan mukmin. Karena imannya tidak ada lagi dalam dadanya, maka mudah sekali dia orang melakukan pekerjaan yang hina dina di atas dunia ini. Wasara yanzuru ila al-muharraman bimanzari al-ibahiyah wasyahwaniyah al-mutlaqah. Wa hina idzin yakunu min awliya'i syaitan wa hizbih. Dan dia menjadi memandang perbuatan-perbuatan haram, syahwat, sesuatu yang sangat mudah. Tak ada persoalan karena iman telah keluar dari dadanya. Kalau demikian, wahina idzin yakunu min awli syaitan hizbih, kalau dia telah bisa mencabut iman dari seseorang, maka dia menjadi pendukung, menjadi aulia syaitan dan golongan syaitan. Maka barangkali kita dengar bahwa ada orang Aceh, tapi saya tidak mengetahui, ada orang Aceh yang telah menjadi kepala gereja di Medan. Saya tidak berdasarkan bukti, tapi saya dengar begitu. Orang Aceh. Berarti syaitan telah menunjukkan kekuatannya untuk mengeluarkan iman dari kalbu orang muslim, orang mukmin, untuk pindah ke agama lain dengan alasan bantuan hanya beberapa kotak Indomie. Keluar dari menuju kepada alam Kristen, alam Nasara, yang menurut mereka adalah lebih menguntungkan. Dia tunggu dari syariat, dari Islam ini. Tidak ada yang memberikan tunggu. Tidak ada yang memberikan Indomie, tidak ada yang memberikan gula dan sebagainya. Maka ada penawaran dari luar. Kiban, nyampuyan Indomie. So yang terbit Islam nyopat tabuh kotak Indomie, menyajit tabuh. Yelong zero. Ini adalah langkah pertama. Mengeluarkan iman. Icok iman. Iman ditarik ibtibi iman. Nali iman katinggai dia tanya. Syaitan merajalela. Di YouTube kita lihat seorang Profesor Al-Quran atau Doktor Al-Quran, Doktor Tafsir Al-Quran, siapa namanya lupa. Ada Ismail. Bukan, apa namanya? Ada tahulah apa. Jadi kita dengar ceramahnya hari ini, dia sudah berada di wilayah Kristen.
anaknya ingin menarik kembali tapi tidak sanggup. Bicara-bicaranya sekarang adalah bicara Kristen. Islam tidak baik. Islam adalah tidak menampakkan keharmonisiannya. Jadi dia sekarang berada dalam membela ajaran Kristen. Yang pertama. Yang kedua adalah fa'in lam tanjih muhawalat syaitan ikhraj al-insan min darajatil iman billahi ta'ala fa innahu yad'uhu ila al-bid'ah fi ad-din fa hiya ahabbu lisyaitan min intihakil muharramat wa fi'lil mubiqat min al-ma'asi wal asam. Yang kedua adalah bila itu gagal, tidak mungkin kok yang itu mungkin, itu lain. Yang lain apa? Yang lain apa? Yang lain mungkin. Hana mungkin seperti beriman dalam dadah mungkin berat. Mayang je mungkin agak hanya jika ada hana Indomie pi beci kata iblis. Maka kalau seandainya tidak berhasil syaitan berusaha mengeluarkan iman dari dalam kalbu manusia, fa innahu yad'uhu ila al-bid'ati fid din. Ya. Nah, kan masalah bid'ah kan. Itu kiban tak pegang bid'ah. Fa innahu yad'uhu ila al-bid'ati fid din. Dia akan mengajak manusia untuk bid'ahan dalam agama. Kata beliau, kata pengarang ini, fa ya habbu la syaitan min al-intihakil muharramat wa fi'lil mubiqat min al-ma'asi wal asab. Kata beliau, bid'ah adalah sangat disukai oleh syaitan ketimbang menggerogoti agama ini dengan melaksanakan haram-haram, melaksanakan maksiat-maksiat dan dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan bukan mengajak manusia untuk mengerjakan yang haram-haram, yang itu jelas itu. Yang maksiat-maksiat kepada Allah. Enggak, bukan itu yang disarankan setelah dia gagal dalam pertama. Tapi dia mengajak orang untuk melakukan bid'ah. Ini bid'ah yang tak kita jelaskan di sini, bid'ah dalam tanda pintu besar bid'ah. Nanti ada bapak-bapak lain yang menjelaskan apa itu bid'ah. Syaitan ketimbang dia menggoda manusia berbuat haram, dia lebih suka menggoda manusia untuk melakukan bid'ah dalam agama. Apa kata Sufyan Tsauri, seorang Sufyan Tsauri, seorang tabi'in. Innal bid'ata ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah, iblis sangat suka kepada bid'ah. Artinya suka orang mengerjakan bid'ah, betul. Ketimbang maksiat. Kalau seorang muslim mengerjakan maksiat, iblis belum tak gembira dia. Ya, bila bikin tu kami hana gembira je. Hana lomnya. Kapan gembira, kapan tersenyum? Apabila orang melaksanakan bid'ah. Nya kau. Senang je. Senang. Ahabbu. Kau senang. Lebih senang. Syaitan dia ketahui. Dia mengetahui. Dia tahu syaitan dari mana dia belajar mengaji. Li'annal bid'ata la yutabu minha. Ya, lepas itu pun. Dia punya pengarang pula. Kenapa syaitan sangat membenci, sangat suka kepada orang berbuat bid'ah? Li'annal bid'ata la yutabu alaiha. Bid'ah tidak mungkin kita bertaubat. Ya, nampak. Bid'ah
tidak mungkin kita bertobat. Bukan tidak mungkin di sini, la tidak. Jangan saya tambah-tambah. Bid'ah tidak diterima taubatnya. Tapi teks itu bukan begitu. La yutabu minha, tidak dipertaubat dengannya, daripadanya. Yang bahasa kitab tuan hanatat, yang bahasa terjemahan hanatat. La yutabu minha, nanti ingat kiban terjemah, itu nak pegah balun kiban terjemah yang pas kiban. La yutabu minha, tidak dipertaubatkan daripadanya. Salah tu tak ulang-ulang kiban terjemah yang pas. Wal ma'siyatu yutabu minha. Maksiat, segala macam urusan yang bermaksiat, yutabu minha, itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, ya, jadi berat bid'ah. Maka syaitan belum berapa suka apabila orang mengerjakan maksiat. Tapi kalau sudah orang melaksanakan bid'ah, jangan tengok. Ya, jangan tengok. Ini jadi dukung je. Jadi ada sebuah hadis Nabi, dikeluarkan oleh Bukhari dalam bab as-sulh dari hadis Aisyah. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang mengadakan fi amrina, dalam masalah kami, dalam masalah agama ini, ma laysa minhu, bukan daripada agama, tidak ada petunjuk, fahuwa raddun, itu adalah ditolak. Fakulu man ahdasa syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakul lahu aslun fid din yarji'u ilaihi fahuwa dalalah. Siapa yang membuat-buat sesuatu dan dia mengatakan agama, sebenarnya tidak ada dalam agama, artinya tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesat. Dalam segala masalah, dalam segala hal, masalah itikad, masalah amal, masalah ucapan, sama semua. Ucapan, perbuatan, amal, diam, itu adalah sesuatu yang kita buat-buat dalam agama. Ini kata Nabi, ini suruh Nabi, ini Nabi yang perintah, ini ya menyokahnya lagi yan. Nabi hana giyu terpegah tanya giyu nyan ka masalah. Tak boleh. Ini Nabi yang menyampaikan, ini Nabi yang menyuruh. Sudah, kerjakan. Jelas itu Nabi yang merintahkan, kerjakan. Tapi kalau tidak, kita takut mengerjakan. Berhubungan dengan ini, tergantung bagaimana sikap kaum muslimin. Fa Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaih. Orang mukmin melihat dosanya itu, yang dikerjakan itu adalah melompat. Ya, jadi yang kedua sudah. Yang kedua sudah tadi, apabila tidak berhasil, dia akan mengajak orang. Apabila tidak berhasil kafir, dia mengajak orang untuk melakukan bid'ah. Yang ketiga adalah idza ya'isa syaitan min iqa'il insan fil kufri aw al bid'ati fa innahu yanqulu lil aqabah allati ba'dahuma wa hiya al wuqu' fil kaba'ir ala ikhtilafi anwa'iha wa razailiha. Yang ketiga adalah apabila syaitan gagal dalam mengeluarkan iman dalam dada seseorang,
dan gagal untuk memerintahkan untuk berbuat bid'ah dalam agama, yanqulu ilal aqabah allati ba'dahuma wa hiya al-wuqu' fil kaba'ir. Dia pindah kepada selanjutnya, jatuh di dalam dosa-dosa besar. Kenapa tidak ini nomor 2? Karena dosa itu lebih ringan daripada bid'ah tadi. Bid'ah lebih ringan daripada musyrik, kafir. Kafir musyrik itu adalah dosa indatu, dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Syirik adalah pekerjaan yang tidak ada ampunan kecuali yang lain-lainnya, itu pun kalau Allah menghendakinya. Jadi sekarang yang ketiga adalah syaitan mengajak kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Fa'adullahi asyaitan yuzainu bihibalihi wa wasailil khabisah wa wasabisir radi'ah al-kabair fi nadhil insan wa yuhammiluha fi nafsihi hatta yanza'a hibataha min qalbihi fayurghibuhu fihi ashadd raghbah. Jadi hamba musuh Allah, syaitan, dia dengan segala perangkatnya dia menghiasi semua perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar itu untuk dikerjakan oleh manusia. Dia mengatakan pada manusia sehingga dia menjadi kecil dalam pandangannya. Dia bilang, "Anna al-ladzah al-kamilah wal mut'ah al-haqiqiyah hiya fi iktirafil ma'asi wal muharramat." Dia bilang, kelezatan yang sempurna dan hakiki adalah berada pada melaksanakan maksiat dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, hatta yaghmisahu fil fawahish wal asam, sehingga seorang itu tenggelam di dalam kejahatan dan dosa. Fayara tilka dhunub al-'azimah min asgharil umur wa ahwaniha fi nafsihi. Walaupun besar, seseorang yang telah dilanda dosa-dosa besar, dia memandang dosa itu kecil dalam pandangannya. Tak ada masalah, tak ada masalah. Yang penting jangan kufur, yang penting jangan syirik, yang penting jangan ini. Ini tak apa-apa ini. Bisa taubat. Memandang dosa-dosa yang besar itu hal-hal yang enteng, lemah dan mudah. Innal mu'min, qala Rasulullah SAW, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayh. Orang mukmin memandang, melihat dosanya itu seolah-olah dia duduk di pinggir tahta jabalin, di kaki gunung, yakhafu an yaqa' alayhi, dia takut jatuh ke atas dirinya gunung itu. Begitu orang mukmin memandang maksiat, memandang dosa-dosa besar, seperti dia duduk di pinggir gunung, di kaki gunung, takut dia Allah balikkan gunung ke atas dirinya. Itu orang mukmin, orang yang ada filter di dalam dadanya. Sebaliknya, wa inal fajir yara dhunubahu kadzubabil mara ala fihi faqala biha kadza. Orang fajir, orang-orang yang telah bergelimang dengan dosa itu, yara dhunubahu kadzubabin, dia memandang dosa-dosanya itu tidak ada masalah, enteng saja dia. Kadzubabin marra fi ala anfihi, seperti seekor lalat. Marra berjalan, berlalu. Ala anfihi, atau bertengger. Marra bertengger bisa juga, ala anfihi faqala biha kadza. Maka orang yang sudah bergelimang dengan dosa mana-mana habis, mana-mana ai pola lah ya, nampu. Itu pandangan orang-orang yang telah
terkontaminasi dengan dosa-dosa besar. Tak mungkin. Kalau tidak begitu, orang-orang yang pimpin rumah-rumah di rumah apa di Medan, rumah-rumah apa namanya yang rumah-rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang bergulat di sana, bergulat apa namanya kan gitu. Tak mungkin. Yuk salat sunat, salat hari raya, yuk. Tak mungkin. Tak ajak punya untuk salat hari raya, untuk salat sunat, salat Jumaat. Hana yang pimpin rumah-rumahnya hana. Memang tidak mungkin. Mengapa? Karena melihat dosanya itu habis. Lagi lumo lama be, apa? Yang ngaiku je. Habis. Udah. Tapi orang mukmin memandang dosanya seperti kerbau tenggelam di dalam kubang. Kalau dalam tanah keliat. Keman bak boleh kebua. Yang pajan yang kuglihnya. Padu bos ikat perle. Untuk peglih leho bak kebuanya. Bapa kena hanam pom kebua, kena hantom rebe kebua payah dah pegah. Kebua kemubang payah dah pegahnya kan. Ya mbak. Kalau mata yang pom na, yang pom kan lebih cara ngelom, kiban cara rebe kebua, kiban cara peglih kebua. Tapi begitulah orang mukmin melihat dosanya itu. Jadi kalau kita bilang itu rumah itu, aduh jangan dekatkan aku ke sana. Jangan. Tapi kalau ada itu rumah itu. Pat najioh dengan tempatnya. Hana ikra paduknya. Elok boleh kalau anci rumahnya kiban, naik tiket. Ya, nak payah pesan ni le. Mendekat. Yang syaitan ni jangan ikutnya. Wahai teman-teman kita ini ada harapan ini. Ada harapan untuk kita goda dia supaya masuk ke dalam apa namanya. Ya kecuali bapak-bapak yang ingin membuat penelitian tak apa-apa. Tapi bagi operator tu. Ya. Bapak kabar hotelnya. Dosen kala sudah mendekat ke sebuah rumah. Masalah, tapi bapak beritahu lah. Pak Rektor, saya ke Medan ada tujuan penelitian. Dengan judul penelitian ini maka orang tidak apa, karena ketua BKM nanti apabila mereka sebuah penelitian harus bilang sama pimpinan. Belti juga Pak Ketua BKM kemarin sore saya lihat di tempat pulan harus diketahui oleh para pemimpin. Allah yang mulia, Bapak kalau ada waktu, kalau ada perlu keluar aja ada Bapak. Ini saya hampir jam 4 saya berhenti nanti insyaallah. Bapak keluar. Sudah. Ternyata manusia ini tidak mungkin dirayu. 1, 2, 3 tidak mungkin. Yang keempat apa? Idza lam yatamakkana syaitan min iqa'il insan fil kaba'ir fa innahu yad'uhu lil istaghair wa yuhabbibuha ilaihi. Ya makin serunya bab kuatnya. Untuk lagi balong 55. Apabila syaitan tidak sanggup yang ketiga. Apa yang ketiga? Ya, apa yang ketiga? Dosa besar kan? Fa innahu yad'uhu ila as-saghair. Syaitan mengajak kita untuk melakukan dosa-dosa kecil. Wa yuhabbibuha ilaihi, dan membuat dosa itu kita cintai. Apa kata dia? Cuma kita tidak dengar aja. Hadis saghair. Ini kecil. Gimana tadi itu yang mau 3 besar ini kecil.
La tadurru wa hiya tukaffur wa hiya tukaffar. Tidak ada masalah. Kita buat begini aja udah habis dosa itu. Kerjakan aja. Habis begitu ya. Tukaffar artinya bisa kita hilangkan. Fayuhawwanu amraha ladaihi hatta tajtami alaihi fatuhiku. Sehingga berkumpullah dosa-dosa kecil dalam dirinya sehingga dia menjadi besar. Maaf saya beri contoh, barangkali kena kita ini, saya juga kena. Minum kopi 1 gelas kecil itu berapa menit? 2 jam atau 15 menit? 10 menit, bukan 15, 10 menit. Apabila kita duduk lebih daripada 20 menit, hanya kita mau ya. Kenapa ngapa? Kalau kita pulang, kalau bukan dosen, bukan karyawan, di kampung sana. Bukan. Kalau 2 jam kita duduk di warung kopi, berapa batang pisang kita sudah tanam? 1 hari 16 batang pisang, 2 hari 32, 4 hari paling enggak 2 kali lipatnya jadi. Waduh. 1 bulan ada 1022 batang pisang. 1 kebun, 2 kebun, begitulah. InsyaAllah beberapa tahun dia bisa bayar zakat dengan modal batang pisang itu. Minum kopi 2 jam, itu berarti yang 15 menit, potong 15 menit adalah dosa kecil. Memang tidak salah juga kita, karena di IAIN tidak ada warung yang representatif kan, tidak ada memang tidak ada. Sebenarnya kalau di sini juga tidak bisa juga kan, walaupun di kantor ada warung tidak bisa juga apabila pekerjaan melalaikan, tapi bisa dimaafkan karena kan ya. Jadi itu sudah sudah agak ke sana. Yang kecil-kecil itu dan enak duduk situ, enak kan, enak ngomong bebas, ada mimbar bebas, ada meja bebas. Jadi mudah kita ngomong di sana, karena itu kalau bapak tahu di mana itu, di mana keluar ngomong itu, ini dari ini, com ino, kiban, ini apa? Paknya nah, jamun konyan cik menang, kakak, nak kita mau. Itu siapa Pak? Syaitan. Apa pun? Tak pergi lekor nak pupuk tak? Anak pupuk tak balik lekor, anak pupuknya. Ipak. Tidak boleh. Tidak boleh hal itu. Kita minum kopi berapa menit? 15 menit. Yang gejuk utanya. Yang mubah, yang Anak payah harus siap 3 menit. Tak perlu. Anak perlu. Tunggu sebentar. Pasti 15 menit dingin dia. Gulanya seukuran gelas kecil. Itu syaratnya, gulanya seukuran gelas kecil. Tapi kalau gulanya setengah, itu ada kemungkinan, Pak, tolong Pak ini tambah air panas sedikit. Nah, Kak. Habis itu, tolong Pak ini sudah kata belum Pak. Akhirnya minum kopi 1 gelas, yang rencana 1 gelas kecil 2 jam. Itu adalah sesuatu yang menggiring kita kepada dosa. Ada hadis yang menunjukkan itu. Hadis yang menunjukkan bahwa kita jangan menyepele perbuatan maksiat. Dosa-dosa kecil. Kita jangan sepele, karena dia akan berkembang, dia akan berkumpul, akan menjadi memuncak dia, bercak dia akan besar. Qala Rasulullah SAW, iyyakum wa muhaqqaratuz dzunub. Ini dalam istilah bahasa Arab ini adalah tahzir.
Awas, kata Rasulullah, awas dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dianggap ringan, dianggap apa-apa. Kaqaumin nazalu fi batni wadin faja'aza bi'udin wa ja'aza bi'udin hatta andaju khubzatahu. Ini ditamsilkan kepada satu kelompok yang pergi ke gunung untuk masak daging. Satu orang bawa satu lidi, yang lain bawa satu lidi, semua bawa satu lidi. Bukan ke gunung, ni salah, ke gunung, ke laut. Hatta andaju khubzatahum, sehingga dengan lidi itu bisa masak nasi, masak masak kuah. Kadang tikrek purih juk. Apabila kamu sapat, dia sudah kuat. Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yukhadhu biha sahibuha tuhliku. Dosa-dosa yang dianggap ringan ini, kapan menimpa seseorang, maka orang itu akan menjadi celaka kalau dia tidak hati-hati dalam memaknai dosa-dosa kecil itu. Banyak dosa-dosa kecil itu. Macam-macam. Hal-hal yang kecil. Pertama mubah, kemudian kita anggap mubah itu boleh, tapi boleh akan mengakibatkan dosa karena bisa menyebabkan ada yang kerugian, keluarga dan lain-lain, itu bisa rugi. Makanya saya sering menyampaikan bahwa warung-warung di kampung-kampung itu tidak diketam. Orang kampung tidak diketam. Saya pernah melihat. Hei pakak menahan menunya MBO. Hana apa? Nyo 6 bulan ke nyanyo ka apa lagi. Lebih godnya ke bang tanya. Lebih god menyaluli bapa nama masalah. Nyo selu liwali kan je lagi kertas canen liwalian. Mai bapa pandai nak liwali kan. Yang lebih god daripada ketam. Pegang. Karena memang itulah, ada TV, ada video, ada bola, ada Bali, ada bola, ada Bali. Bagaimana? Yang Bali kampungnya, saya kat Bali kampung, yang nak bola, nak Bali. Jadi enak menghilangkan, menghabiskan waktu di tempat-tempat yang memang tidak baik, yang mengakibatkan dosa kecil. Apabila kita telah berkali-kali, kita telah berlama-lama, tidak sebagaimana yang dimaksudkan, atau sebenarnya satu gelas itu bisa 5 menit, tapi bisa habiskan waktu 2 jam, itu sudah ada tanda-tanda muhaqqaratiz dzunub, dosa-dosa yang kecil yang dianggap tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Mengapa? Yang tidak apa-apa itu siapa bilang? Syaitan, iblis menggoda kita. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, habis. InsyaAllah kita lanjutkan nanti kapan-kapan. Mudah-mudahan. Saya terima kasih kepada bapak-bapak yang hari ini sangat antusias mendengar. InsyaAllah Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Dan saya tidak ulang lagi. Yang pertama adalah mengajak untuk kufur pada Allah, untuk syirik kepada Allah. Yang kedua adalah biasa orang berdoa nak hadiah aja. Baki nak hadiah, mailah nak hadiah biasa. Balut. Siapa yang bisa menyebutkan ada 4 langkah-langkah syaitan, biasa buat TV macam ni. Tadi ibu-ibu tunjuk cara nak dua tu undi lah, jadi benar. Tapi saya tidak bawa ini. Seandainya ini di tempat lain, coba sebutkan langkah-langkah syaitan yang 4 itu. Tunjuk tangan saja. Ya, yang pertama adalah mengajak manusia untuk berkufur, untuk bersyirik kepada Allah.
Yang kedua adalah mengajak manusia untuk melakukan bid'ah. Yang ketiga adalah mengajak manusia untuk melakukan dosa besar. Yang keempat adalah nyapa bila hana berasal ji. Hana berasal bunuh nyai menuju hana ke pula. Tanya mbaknya, tanya mbak kepala. Yang kiban apa yang dia jawab? Kasih. Kak kayak demam Kristiannya. Kak kepulang di mana pun bukan dosa besar bak jilo. Mana dosa kecil dosa besar bak jilo. Saya tak menang, hanya pergi hotel je. Ha? Mereka kalau sudah tingkat pertama jangan turun lagi tingkat kedua, itu habis waktu, cari orang lain lagi. Ha kenji. Apa punya apa habis hotel. Yang keempat adalah mengajak manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil yang menurut pandangan manusia hanya pupu. Tapi kalau sudah bertumpuk-tumpuk, nyan akan kriuh lagi, akan ditimah, akan mubah long, akan berbunga, akan berbuah. Minum itu mau. Mah nanti tumbuh dosa-dosa kecil menjadi besar, mesti berbuah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada yang menyampaikan ini. Semoga Allah merahmati kita dan dapat melajukan ibadah Ramadan ini, terhindar dari godaan dan rayuan syaitan terkutuk, sehingga kita dapat menjaga diri, melaksanakan ibadah puasa dengan sebanyak-banyaknya, dengan menggondolkan pahala yang besar si Allah Subhanahu wa taala, lepas dari rayuan syaitan terkutuk. Ibadallah, qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.